Yang Silakan, menciptakan iblis siapa, Pak? Dia mencipta. Pak, Saya sih tahu ya. Begini, iblis itu malaikat loh tadinya. kok bisa ada peperangan antara kerajaan Allah dan kerajaan iblis? Gimana itu? Begini, ini muasalnya iblis ya. Itu sebenarnya Yesaya 7, 8, 9, 53 itu tidak berbicara sedikit pun tentang Yesus, tidak pernah ditemukan. Kalian ketangkap ketika kalian mengatakan Yesaya 53 itu merujuk kepada Yesus, kalian merubah teks. Ya, kalau ketika sedang dalam emergensi di jalan perjalanan ya, kita saya lagi perjalanan, kita cari tempat yang bisa beribadah ya di masjid atau di musola gitu. Nggak mungkin masuk ke gereja karena di dalam gereja itu ada patung, ada gambar-gambar yang tidak boleh dianggap suci. Ada terjemahan Lembaga Biblos Indonesia merubah terjemahannya menjadi nah di sini ia kena tulah, Nah, jadi- padahal ini salah besar domirnya. Iya. Harusnya Bukan oke. dari Masoret. Masoret itu baru ada abad ke-11. Kalian ini gimana? Ketahui lagi bahwasanya Masoretic text itu yang pendahulunya itu cikal bakalnya adalah yang namanya Rabbinic Hebrew Bible yang berdiri itu abad kedua Masehi. Ya, terminologi atau pemahaman Hebrew Bible berujuk kepada kanonis. Para ulama Yahudi menjelaskan kenapa angin. Nah, kan di situ maka angin yang the wind from God, angin daripada Tuhan meniup permukaan air. Nah, kenapa demikian? Karena Tuhan itu tidak melawan hukum alam yang diciptakannya. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad juga menyembah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang disembah oleh Daud, Tuhan yang disembah oleh Salomo, oleh Harun, itu disembah juga oleh Nabi Muhammad. Masa enggak? Gitu. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa Oi, sepi, Bang Billy. Salam. Bang Billy, oh ada Bang Billy nih. Billy. iya. ya, Maka timbullah. Waalaikumsalam. Bang Billy, poligami di Yahudi berapa batasnya? 18. Cakep. Tuh, King Richard. 18 ya. Emang ada poligami di Yahudi. Ya, komentarasi. Tunggu dulu, nih malaikat timbullah peperangan surga di Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Gini, ini cerita ini kejatuhan iblis ini iblis, bukan kondisi surga nanti yang akan pada saat kita mati nanti. Ini bercerita ini naga ini kan dengan iblis ini. Naga diasosiasikan seperti iblis. Nah, dia itu iblis ini berperang, malaikat berperang melawan iblis. Iya, Malaikat enggak berkesudahan Michael, itu, Pak. Enggak coba Bapak baca sampai di 12:9 enggak berkesudahan. Mereka akan naik lagi tuh. Itu dan naga besar itu yang Silakan, menciptakan iblis siapa, Pak? Dia mencipta. Saya sih tahu ya. Begini, iblis itu malaikat loh tadinya. Hanya Yang karena dia merasa menciptakan iblis siapa? iya Tuhan lah. Iblis tidak ada yang bisa menciptakan malaikat, yang ciptakan malaikat Tuhan. Yang menciptakan iblis juga Tuhan. Kalau menurut datanya, Pak, datanya. Billy? Datanya dong. Kok bisa ada peperangan antara kerajaan Allah dan kerajaan iblis? Gimana itu? Begini, ini muasalnya iblis ya. Itu sebenarnya malaikat loh. Dia malaikat di atas. Tapi karena dia sombong ya, dia merasa ingin menyamai Tuhan, ya kan? Akhirnya Tuhan mengusir dia dari surga, Ya. jatuh ke Terus dunia. kok bisa memerangi kerajaan Tuhan? Mesti nggak mungkin lah, Tuhan kan nggak ada lawannya.
malaikat-malaikatnya bukan melawan Tuhan. Ini kan malaikatnya jelas ini malaikat Mikael itu kan sesama malaikat tadinya. Tapi karena mereka si iblis ini merasa ingin merasa seperti Tuhan, ya dia sombong akhirnya dia diusir. Jadi tadinya dia itu malaikat, itu iblis. Begitu. Gimana? Kalau Bang Billy Gurunda gimana? Zuma. Nanti Jauh lanjut deh. belakangan, coba cek Gurunda Zuma juga kalau udah dekat perangkat ini. Host, coba cek Gurunda Zuma, host. Sama kedengaran. Gurunda, monitor. Monitor Dulu deh. lagi safari. Ah, jadi gini, sebelum Gurunda datang nih, Pak King, mana ayat? Mana iblis diciptakan ayatnya? Gimana sih Pak King nih? Halo. Tuh, biar Bang Billy sama King Richard dulu tuh. Katolik Oke, lagi Bang Bill. Silakan Bang Bill. Iya, kapan setan itu atau hasatan itu diciptakan oleh Tuhan? Ini Bang Billy, setan itu belum diciptakan. Setan itu tadinya malaikat. Tadi kan Nggak sudah ada bilang. dalam tanah dibilang setan itu malaikat. Jadi yang ada begini, setan itu setan ya, malaikat itu malaikat. Kita lihat di dalam kitab Ayub, berfirmanlah Tuhan kepada setan. Ya, setan, berfirmanlah Tuhan kepada Satan, gitu kan? Dari mana saja engkau habis mengelilingi bumi? Tidak engkau lihat hambaku Ayub. Nah, di situ setan itu patuh kepada Tuhan, ya. Dengan apa? Tuhan memberi izin untuk menguji Ayub, dikasih izin untuk menguji Ayub. Jadi setan itu tidak punya kuasa apa-apa tanpa izin Tuhan, gitu, untuk menguji Ayub di situ. Terus bagaimana dengan Adam, Hawa? Ya, ada zaman Adam dan Hawa itu mereka itu dijatuhkan oleh 3 oknum, ya. Kita udah tahu itu hasatan yang bernama Samael, dan juga Lilith, dan juga Nakhas atau ular itu sendiri, gitu. Ya ceritanya gimana, Bang Billy? Ayo loh. Iya, nakhas atau ular itu binatang biasa, ya, yang berjalan dengan dua kaki, yang berjalan tegak seperti manusia. Dia dipakai oleh setan, ya, dan bekerja sama dengan pasangan Adam yang pertama yang bernama Lilith. Nah, jadi ada 3 orang yang berusaha untuk menjatuhkan Adam. Ada 3 pribadi itu. Salah satunya adalah hasatan itu. Nah, jadi setan itu lebih tua umurnya daripada manusia. Oleh sebab itu dia tidak mau tunduk kepada, tidak mau memberi hormat kepada Adam ketika Tuhan memerintahkan kepada seluruh ciptaannya untuk memberi hormat kepada Adam, termasuk malaikat. Nah, setan inilah tidak mau memberi hormat kepada Adam, gitu. Karena Adam dia lebih dulu diciptakan daripada manusia, dan dia diciptakan dari bahan yang berbeda dengan manusia yang ada dari tanah, gitu. Langsung bingung. King Richard langsung bingung. Hah? Apa itu Lilith? Apa itu ular berjalan seperti manusia? Bingung dia. Gurunda monitor. Ai pure manre. Jadi- Cakar dulu nih kapang matiin roh. Jadi setan itu tidak punya free will atau kehendak bebas tanpa izin dari Tuhan. Itu yang perlu dicatat. Segala sesuatu di dunia ini yang namanya ciptaan Tuhan, tidak ada yang bisa berjalan sendiri, melakukan hal sendiri tanpa izin Tuhan, gitu.
termasuk setan. Makanya setan minta izin kepada Tuhan. Tuhan bilang apa? Oke, kau bisa lakukan aja apa saja kepada Ayub, tapi kau tidak bisa mencabut nyawanya. Situlah keterbatasan daripada setan, gitu, daripada Satan itu. Nah, jadi terbukti dalam kitab Ayub bahwa setan itu pulang pergi naik turun bumi surga, ya. Setan itu punya bisa komunikasi dengan penciptanya, gitu. Kalau dalam sumber narasi dalam kitab Ayub ya. Nah, jadi namanya setan itu adalah ciptaan Tuhan memang. Yang diciptakan untuk apa? Untuk menguji free will kita memilih yang baik atau yang jahat. Rehnata telefaneka hayom et haim fet hatof fet hamavet fet hara. Pada hari ini kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan kebaikan, kematian dan kejahatan. Nah, itu Tuhan itu selaras dengan kitab Amsal. Yesaya 24 atau 42 mengatakan, akulah yang menciptakan terang, menciptakan gelap, akulah yang menciptakan shalom, dan akulah yang menciptakan kejahatan. Itu semua Tuhan yang menciptakan, baik dan jahat Tuhan yang menciptakan. Itu artinya ya kita disuruh milih yang baik atau yang jahat gitu. Nah, itu tugasnya setan untuk menjadi trigger ya atas free will itu. Kita harus memilih. Kalau Rabbi Tofia bilang setan itu adalah sparring partner manusia gitu. Jadi gini, Bang Billy, saya tertarik tadi, setan kan disuruh hormat kepada manusia kan? Betul. Iya, karena dia merasa dia lebih dulu diciptakan, begitu. Ya, dan juga dari bahan yang berbeda dengan manusia. Setan dari mana? Kalau Billy? Setan itu dari api. Oh iya. Gini, Bang Billy, yang menarik tadi, setan sudah benar loh kalau dia tidak mau hormat kepada manusia. Karena manusia itu kan istilahnya ciptaan juga. Ya kan? Sama-sama ciptaan. Dia harus lebih hormat kepada Tuhan loh, kepada Allah. Begitu, kenapa dia disuruh hormat sama sesama ciptaan? Ini kalau pakai logika ya, ini logika loh, kan teman-teman biasa pakai logika, ya kan? Kalau saya jadi iblis, ngapain saya disuruh? Kita sama-sama ciptaan, suruh hormat. Lebih saya hormat sama Tuhan dong, supaya pencipta. Kan gitu. Hormat itu bukan berarti menyembah gitu. Tidak, berbeda antara hormat dan menyembah itu dua hal yang berbeda. Sesembahan itu hanya Tuhan pencipta. Kenapa Adam diberikan privilege untuk dihormati oleh ciptaan yang lainnya? Karena Adam itu diciptakan awalnya adalah sempurna, ya, tidak seperti yang lainnya. Makhluk yang paling sempurna itu ciptaan Tuhan, manusia. Makanya ketika manusia lahir itu masih dalam keadaan sempurna, tidak mewarisi dosa. Berarti ada dosa waris dong. Ya tidak ada, makanya tidak ada dosa waris. Yang diwarisin itu istri. Istri. Salah. Tadi Bang Billy bilang mewarisi dosa, itu kan berarti ada dosa warisan. Iya, saya bilang nggak mewarisi dosa. Ketika orang lahir itu masih dia bayi, dia itu dalam keadaan sempurna, suci, bersih. Gitu. Iya. Jadi tidak ada dosa yang diwariskan, gitu. Iya. Dosa kita dengan dosa Adam itu kalau dibandingkan sejajarkan, wah dosaan kita. Adam cuma melanggar satu aja, perintah jangan makan buah ini, udahlah. Makanya ada dalam cerita-cerita di dalam Midrash ya, di dalam Talmud juga dikatakan, ketika orang itu mati, dia akan masuk ke pintu gerbang portal ya yang ada di Gua Makpela. Kita tahu Gua Makpela itu adalah kuburan Adam dan Hawa. Kenapa Abraham memilih Gua Makpela yang ada di Hebron, tempatnya orang-orang Palestina banyak di situ, di Hebron. Kenapa Abraham memilih itu? Kenapa? Karena Abraham melihat di situ ada Adam dan Hawa dikuburkan di situ. Makanya dia mati-matian memilih itu. Padahal ada banyak yang lain, tanah yang lain. Nah, di portal itulah nanti ya mereka akan bertemu dengan
Abraham dengan Adam, dan mereka akan mengklaim ini gara-gara kamu, kami ini harus mati begini, kami harus menanggung dosa. Langsung kata Adam, baiklah anakku, sekarang mari kita lihat dosa siapa yang lebih besar, kamu apa aku? Aku hanya melanggar satu saja. Mari kita lihat pelanggaranmu. Wow, berjibun. Makanya itulah. Ada. Jadi tidak ada dosa waris. Gitu. Nggak ada, itu ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi, neviim, nggak pernah. Oke, King Richard. Ntar dulu dong. Ya, Ntar silakan. dulu. Oke, silakan Bang Andi. Saya lagi nih. Ini kita kembaliin ke topik dulu aja ya, bahwa saya perhatikan selama ini ya Bang Billy ya. Ini sorry nih Bang Richard nih. Ini fakta bahwa saya lihat teman-teman Kristen tuh selalu mengambil data-data yang ada di perjanjian lama lah. Ini kan istilah perjanjian lama juga nggak dikenal dalam Yudaisme itu, Iya. terutama yang ada di tanah gitu. Ya menurut Bang Billy ini kenapa sih mereka selalu mengambil nubuatan tentang Yesus di sana gitu? Oke. Menurut Bang Ini Billy kita, sebagai penggiat di sana, kenapa? Ada apa di sana kira-kira? oke, Silakan. sejarahnya mesti kita ambil ya. Menurut sejarawan McEldiman, saya bacakan aja bahwa kekristenan itu tidak bisa dipungkiri lahir dari rahim Yahudi. Mereka itu lahir dari rahim Yahudi. Kenapa demikian? Nah, perpisahan mereka itu adalah di awal-awal itu tentang kemesiasan Yesus. Nah, ada beberapa orang-orang Yahudi di dalam satu jemaah, ya, di dalam satu jemaah di satu sinagog ya, itu percaya jangan ini dia Yesus ini Mesias gitu, tapi bukan Tuhan ya. Akhirnya mereka itu dikeluarkan dari keanggotaan di sinagog karena ketika Paulus pemimpin mereka mengajarkan ajaran ini di tengah-tengah sinagog orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang mendengar itu, ini di mana bisa ditemukan di dalam Torah? Tidak ditemukan ternyata ajaran Paulus itu. Makanya Rabi Gamaliel yang diakui oleh si Paulus sebagai gurunya justru mengeluarkan keanggotaan pengikut-pengikut Paulus dan dibuatkan birkat haminim. Ini sejarahnya ya. Dibuatkan birkat haminim dengan berbunyi demikian, kiranya nama mereka dihapus dalam kitab kehidupan. Nah, dari awal situlah kekristenan muncul. Awalnya masalah Mesias. Anggota mereka adalah Yahudi memang, tapi mereka percaya bahwa Yesus Mesias, bukan Tuhan ya awal-awal ya. Nah, itu juga dipahami juga nantinya menjadi sekte yang namanya Ebionit gitu nantinya. Gitu. Ya. Kok hilang suaranya? Halo, ada gak? Ya ada, udah. Nah, Jadi menurut Bang Billy, sebenarnya ada nggak sih memang di Yesaya itu nubuatan tentang Yesus, terutama Yesaya 95 gitu? langsung aja Yesaya 53 aja. ya. Yesaya 7, 8, 9, 53 itu tidak berbicara sedikit pun tentang Yesus, tidak pernah ditemukan. Kalian ketangkap ketika kalian mengatakan Yesaya 53 itu merujuk kepada Yesus. Kalian merubah teks. Pertama kata lamo ya, itu bukan dia. Kalian mengartikan dia. Lamo itu mereka. Jadi bentuknya jamak. Siapa mereka itu? Israel. Ya, hambaku yang menderita di seluruh kitab Yesaya, mulai dari yang mendahului Yesaya 53, Yesaya 52 dan setelahnya, itu semua berbicara soal hambaku engkau Yakov, hambaku engkau Israel. Tidak pernah merujuk kepada Yesus. Nah, belum lagi nanti di Yesaya 53 ayat yang ke-10 ya, kalau nggak salah 9. Kita bisa cek di situ nanti kata asir ya, di dalam matinya ia di bersama penjahat-penjahat. Oh my God. Kata asir itu adalah orang kaya. Kenapa diterjemahkan menjadi penjahat-penjahat? Itu supaya nubuatannya digenapi. Makanya teksnya diganti, terjemahannya menjadi penjahat-penjahat supaya menggenapi penjahat-penjahat yang ada di kanan dan kiri gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarin Pak King bahwa jangan mulai malam ini berhentilah mengemis di sana tentang Yesaya di sana itu menubuatkan tentang Yesus, nggak ada di sana gitu loh Pak King. Nggak ada. Makanya ketahuan dengan kenapa dia merubah kata lamo yang ada jamak jadi tunggal. Terus yang paling parah lagi asir dalam artinya bersama dengan orang kaya, bukan penjahat. Itu juga udah parah itu. Ketahuan banget polanya. Di ini ambil di Yesayahu, benar? Iya, 53 ayat. Oke. Ya. Bisa kita apa namanya? Kita tunjukkan sedikit. Host bisa perbesar layar saya sebentar. Bisa nggak apa-apa. Biar Pak King teman-teman di luar sana itu loh, nggak usah ngemis-ngemis lagi deh. Eirene himin metatono ma Allah ho pistos kai ho hagios. Masya Allah. Keren banget Greek gua. Lima tiga ya. 53 ayat yang ke berapa? Ayat 11. Nah, ayat 11 Sebelum atau lanjut, 12? dikit pertanyaan ke Bang Billy. Bang Billy, kenapa kalau Anda mau tevila itu Anda milih masjid, kenapa nggak milih gereja? Ya, kalau ketika sedang dalam emergensi di jalan perjalanan ya, kita saya lagi perjalanan, kita cari tempat yang bisa beribadah ya di masjid atau di musola gitu. Nggak mungkin masuk ke gereja karena pertama gereja itu kan selalu ditutup, nggak semua orang bisa masuk hari-hari minggu tertentu. Ya maaf. Terima kasih. Dan kedua di dalam gereja itu ada patung, ada gambar-gambar yang tidak boleh dianggap suci. Salib Iya. Ya itu Nah, di sini pada Yesaya ya, dia mengatakan begini. Me'asir wa mishpat luqakh ve'et doro mi yeshukhecha mishukheach ya kin nigzar me'eret khayim mi pesha ammi nega lamo. Nah, pada kata lamo ini yang artinya kepada mereka ya simsalabim abrakadabra pada terjemahan Lembaga Biblos Indonesia merubah terjemahannya menjadi nah di sini ia kena tulah, padahal ini salah besar domirnya. Iya. Harusnya umatku mereka kena tulah ini. Ammi umatku nega alamo. Betul. Mereka terkena tulah. Jadi itu jamak, Begitu. tapi mereka artikan menjadi tunggal. Nanti lagi di ayat 9, nanti kena lagi nih. Tahuan lagi tipu. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya ada di antara penjahat-penjahat sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya dan tipu tidak ada mirma befif. Nah, di sini dikatakan ada kata Asir. apa itu? Asyir. Ya. Asyir ini orang kaya. Ya. Bukan Penjahat. bukan apa? Bukan penjahat. Salah besar ini. Iya. Ini salah besar ini. Ini salah ini. Gitu. Terjemahan dari Lembaga Terjemahan Biblos Indonesia. harusnya apa itu? Orang kaya. Orang kaya. Bukan Oh. penjahat. Ini penjahat ini. TB2 buka. Dan juga buka, Mas Pres, ini Nah, TB King bukan James TB2 aja, kan? King James jelas kok. Tapi James. open Oke, cam. kita lihat. Baru. Ayo. Sekarang kita belah teksnya, kita lihat perbedaannya ya, kontrasnya di sini. Gitu. Karena ini penjahat-penjahat, the rich
Jadi cita apa kalau kan penjahat-penjahat itu. Gitu. Aku Nah, jadi tadi- ini ya, aku bawain argumen Kristen ya. Siap-siap nih, Akhi Sueb sama Bang Billy, siap-siap. Jangan ada Pak Richard, ada Pak Richard. Bukan Oke. dari Masoret. Masoret itu baru ada abad ke-11. Kalian ini gimana? Lanjut. Oke, kalau misalkan rujukan penerjemahan yang berujuk kepada Septuaginta, yang pertama, apakah Nabi Yeshayahu itu berbicara menggunakan bahasa Yunani? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Nabi Yeshayahu itu lahir di Yunani ataukah dia itu adalah warga negara Yunani? Tidak. Nah, Nah, itu dia. yang Loh, selanjutnya dalam keimanan kami titit. Memang JC Titit. itu mengajar di Bait Allah dengan Septuagint. oh tadi udah dikonfirmasi Konyol. oleh Romo Sam Aldo yang adalah Kristen juga. Dia mengatakan Yesus itu tidak pernah mengajar di sinagog membacakan kitab dari Septuaginta, terjemahan Yunani, tidak boleh. Yang dibacakan oleh Yesus itu adalah apa namanya? Apa namanya tuh? Hafrata. Brit Hadasyah. Bukan Aramaik, bahasa Aramaik. Jadi yang dibacakan adalah kitab para nabi. Pesita. Iya, di dalam bahasa Aramaik gitu. Bukan berbahasa Yunani, nggak dipakai Yunani itu. Pak King. Masih pingsan. Udah nangis Pak King nih. Dan terus kita perlu ketahui lagi bahwasanya Masoretic text itu yang pendahulunya itu cikal bakalnya adalah yang namanya Rabbinic Hebrew Bible yang berdiri itu abad kedua Masehi. Ya, terminologi atau pemahaman Hebrew Bible berujuk kepada kanonisasi bentuk kanonisasi kitab Ibrani yang kurang lebihnya ditetapkan berdiri tahun 2 Masehi atau yang kadang-kadang disebut Rabbinic Hebrew Bible yang menjadi cikal bakal dari Masoret text. Nah, jadi tadi kita udah ngobrol sama Mas Emaldo bahwa yang dibacakan oleh Yesus itu bukan teks Yunani tapi teks Hebrew ya, tapi di dalam bahasa Aramaik. Nah, ini merujuk kepada targum ya, targum yang dibuat oleh orang-orang Yahudi itu. Ini juga nih satu lagi nih ya. Nanti ada swab juga sama Bang Billy nih. Di Kejadian 1 itu ada sekali LAI ini menghujat. Kenapa menghujat secara keislaman juga, terus merubah arti daripada makna Kejadian 1 yang itu apa? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini membawa kata Allah mengatakan roh Allah itu roh, melayang-layang pula di atas permukaan air. Ini kekeliruan yang arahnya adalah menyelewengkan atau menghina Islam, terus kemudian menyalahgunakan daripada original text Bible itu sendiri. Silakan Bang Billy atau Nah, Mas Feb. aku jawab. Nanti ntar dilengkapi sama Bang Billy. Oke, sip. Kejadian 1 ya. WH Aret. Ya. WH Aret haita tahu wa huwa khashikhal binatihum. Nah, di sini ya pada Lembaga Terjemahan Biblos Indonesia menerjemahkan kata Weruah Elohim sebagai Roh Allah, padahal itu salah besar. Ini nista ini. Nah, dan juga ya terkait dengan pemahaman Weruah Elohim di situ merujuk kepada apa?
Nanti mumpung ada membeli. Begitu. Mana mobilnya? Waduh. Mobilnya. Mana? Nggak Mobilnya tahu. naik lagi. Tuh. Kepental itu. Bentar ya. Bentar mungkin sebentar. Nah, Pada Kita lihat intinya ya, adalah Allah itu bukan roh. Sudah Allah bukan roh, lu bawa lagi elah ini melayang-layang. Ini penghinaan loh. Padahal di sana itu ruah kodes itu gitu loh. hmm. Coba dijelaskan tuh biar paham nih Pak King dan Nah, teman-teman. kita lihat di sini. Kau milikku. Nah ini, perhatikan Ya ini, ya. Bang Billy Saya naik kutip lagi. dari sini ya. Jadi kalau yang bisa baca derita berarti. Derita loh kalau nggak bisa baca. Nah, mumpung di sini ada Om Billy, jadi saya cukup tunjukkan saja. Ini saya nggak baca ya. Nah, perhatikan sini. Wa ruah Elohim merakhafat ya. Wa ruah Elohim merakhafat yang melayang-layang. Kisah kavot Ahmed ba avir merakhaf al peneham maim berwah pifsel hakados baruchu. Kisah kavot tahta kemuliaannya Elohim yang berdiri di atas, yang melayang-layang di atas air. Berwah pifsel hakados baruchu, angin dari mulutnya hakados baruchu. Kalau berbicara hakados baruchu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, merujuk kepada yod, he, vav, he. Jadi ruh Elohim merakhafat itu merujuk kepada kisah kavot, tahta kemuliaan, bukan memahami Allah sebagai roh. Dan juga kata ruah di situ terjemahannya adalah angin. Angin. Begitu, ya. Bukan roh. Bukan roh. Begitu. Yes. Om Billy lanjut, Om Begitu. Billy. Ya, jadi di situ para hakam atau para ulama Yahudi menjelaskan kenapa angin. Nah, kan di situ maka angin yang daripada angin yang the wind from God, angin daripada Tuhan meniup permukaan air. Nah, kenapa demikian? Karena Tuhan itu tidak melawan hukum alam yang diciptakannya. Ketika Tuhan ingin membuat daratan, ketika dunia ini seluruhnya ditutupi oleh air, maka dipakailah angin untuk meniup air sehingga air menjadi kering sehingga timbullah yang namanya daratan. Nah, hal yang sama juga terjadi ketika Yam Suf atau Laut Merah itu dibelah oleh Musa ya atas izin Tuhan. Yang dikirim oleh Tuhan adalah angin untuk membelah laut itu sehingga laut itu dikatakan airnya menjadi tembok sehingga orang Yahudi bisa lewat di tengahnya sehingga timbul daratan. Nah, itulah Tuhan memakai hukum alam yang Dia ciptakan, prosesnya ada, tidak langsung begitu saja. Semua lewat proses. Nah, perlu digarisbawahi kata syamaim itu adalah atau langit itu Bereshit bara Elohim et hasyamaim. Nah, syamaim itu adalah dua kata, syam dan maim. Nah, ini harus saya tahu. Syam dan maim. Syam itu adalah der. Ya, der. Dan maim adalah air. Jadi jangan heran ketika Tuhan menciptakan penciptaan pertama itu Tuhan menciptakan 10 hal, yaitu salah satunya air dan juga angin. Maka itu ya. Nanti kita lihat bagaimana Tuhan memisahkan air ya, air yang ada di atas dan yang ada di bawah. Nah, jadi angin di situ dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk menimbulkan daratan. Gitu. Ya, tapi jadi itu bukan merujuk kepada roh yang melayang-layang seperti apa ya, seperti hantu atau seperti Susana temannya Bokir, bukan ya, nggak begitu pemahamannya. Nah, jadi orang-orang teman-teman Kristen ini banyak tersesat, lost in translation, tersesat di dalam terjemahan. Sehingga ketika tidak memahami teks, konteks pun pasti missed. Ketika teks dan konteks missed atau gagal dipahami, maka ya itu jadi kesasar gitu. Saya nggak tega. Ya. Pembeli lost translation ini, menurut Anda, ini kesengajaan atau kehilapan? Oh, sengaja. Oh, sengaja. Masa? Kita lihat aja tadi, ya, lost in translation, Yesaya 53 itu. Udah ada dua ayat pembuktian di mana mereka
bermain-main dengan terjemahan supaya mendukung nubuatan Yesus. Lihat tadi tuh. Kata lamo jadi iya, tunggal, artinya jamak. Terus kata asir, artinya orang kaya, menjadi penjahat-penjahat. Dalam hatinya dia berada di antara penjahat-penjahat. Oh my God, gitu. Jadi sengaja. Ya. Sengaja. Satu lagi nih, sering ini teman muslim juga Makanya pengen tahu. perjanjian Kristen itu tanpa perjanjian lama itu nggak bisa berdiri karena klaim-klaim. Lihat Matius, kita lihat aja Matius di dalam kemunculan kita Matius pertama dia mengatakan Yesus itu anak Daud. Loh, orang Yahudi, jangan-jangan benar Yesus anak Daud. Orang Yahudi periksa dong silsilah. Nah, Matius menghilangkan empat nama raja besar. Waduh, kenapa demikian? Supaya menggenapi, harusnya itu 14 kedua itu buat 14 tapi 18. Nah, untuk menggenapi kuota 14, Matius menghilangkan empat nama raja besar itu. Kenapa? Karena 14 adalah gematria dari David. Dalet, David 14. Begitulah ketertarikan Matius terhadap angka 14. Oke. Aduh lagi nih yang ya kita bongkar saja ya, tanya jawab nih teman-teman ya. Bang Billy, ini ada yang paling perlu dijelaskan nih. Konsep ketuhanan Yudaisme itu seperti apa sih? Tauhidkah atau apakah? Apakah sama dengan konsep ketuhanan Islam? Ya, jadi sudah clear sekali kita tidak punya perdebatan di dalam sekte Yahudi bahwa ajaran sentral dari Judaism, konsep imannya ialah Shema Israel, Hashem Elohim, Hashem Echad. Dengarlah Israel, Hashem Elohim kita, Hashem yang Echad. Ulangan 64 ya. Ya, jadi Echad itu satu, jadi dia sebagai Hashem satu-satu yang tidak ada yang lain, gitu. Jadi tidak ada konsep trinitas di dalam Torah atau ajaran para nabi, tidak ada konsep itu. Ya, firman menjadi manusia juga tidak ada, gitu. Firman ya itu perkataan yang tidak pernah bisa menjadi manusia dan tidak ada buktinya bahwa firman itu menjadi manusia. Oke. Apakah sembahan Yudaisme itu sama yang disembah dengan umat Islam? Sama. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gimana nih Kek Richard? Dimakan ini. Ya itu ya teman-teman, ini Pak Richard ada tanggapan? Iya, aku nyimak. Ini aku lagi trading ini, saudara. Aku hampir loss ini. Aduh. Oh ya. Gak apa-apa, nyimak aja dulu, nggak apa-apa. Jadi ketika tadi ada saudara Islam juga pagi-pagi tadi menceritakan ke awal asal usul daripada arah sholat itu tadinya kan ke Yerusalem, ya, ke Masjid Al-Aqsa, ke Yerusalem. Nah, kenapa demikian? Kenapa pada waktu itu kiblatnya ke arah sana? Nah, bukan tidak mungkin dan tanpa alasan bahwa Nabi Muhammad tahu itu adalah tempat suci, ya. Kalau nggak salah ada 3 itu ya, situs suci di dalam Islam, itu Masjid Al-Aqsa, masjid apa lagi, dan masjid apa lagi tuh? Aku lupa, ada 3 yang dianggap tempat suci. Nah, kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad juga menyembah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang disembah oleh Daud, Tuhan yang disembah oleh Salomo, oleh Harun, itu disembah juga oleh Nabi Muhammad. Masa enggak? Gitu. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa Nabi Muhammad itu menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhannya Salomo. Itu nggak bisa dipungkiri. Oke. Kalau itu, bagaimana pendapat Bang Billy? Kalau sering kita diskusi selama ini mengatakan gini, bahwa sembahan Abraham, Ishak, Yakub itu adalah Yesua Amasya itu sendiri atau Yesus itu sendiri. Itu tadi Pak Raka tadi mau ngasih tahu saya bahwa Yesus itu menyuruh sembahlah Allah satu-satunya itu ada. Terus tadi Pak Raka juga kasih ayat, dan Sam Aldo tadi mengatakan iya memang Yesus itu bukan Bapa itu. Ya, sudah jadi kelar memang. Jadi Yesus itu bukan Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Makanya Yesus itu juga berkata di dalam satu narasi dikatakan, ya Bapak kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku. Kenapa begitu?
dia berbicara kepada penciptanya. Itu udah pasti, nggak bisa dipungkiri secara tekstual itu. Itu. Jadi Yesus itu sejatinya punya Tuhan. Tapi mereka mengatakan Yesus itu Tuhan, nggak mungkin Tuhan punya Tuhan. Ya itu makanya berarti teksnya dalam PB mesti diganti, nggak boleh begitu. Nggak boleh dia berdoa kepada Tuhan. Harusnya dan dia memang kalau Tuhan nggak bisa dibikin satpam. Diganti. Kalau Tuhan nggak bisa digebukin, gimana mau gebukin malaikatnya kurang banyak apa? Nggak bisa. Tuhan itu di dalam narasi para nabi-nabi Israel tidak pernah menjadi manusia. Makanya ada firman berkata, Lois El Mekazev, Tuhan itu bukan manusia. Kenapa? Kalau jadi manusia, pasti dia berdusta. Kalau jadi manusia, pasti dia akan terbatas ruang dan waktu. Kalau jadi manusia, Tuhan itu tidak bisa hari Jumat istri yang satu dibagi dengan hari Jumat satu hari Jumat dengan istri yang lainnya, nggak bisa itu. Begitu. Oke. Ini giliran Desweb nih. Yesaya 96 di sini yang sering kita diskusikan nih termasuk Dokter Ading. Ngotot sekali bahwa itu adalah Yesus itu di sana gitu. Yesaya berapa? Yesaya Oh, itu. ya itu. Nah, Besarin dulu, buka data aja. Ya saya berapa? 96. 96. Kilat-kilat lano. Ya. Biasa. Ya, itu. Dia. Aduh. Besarin dulu, Des. Besarin dulu, Sweb, biar jelas ini. Kita Gila edukasi. tanu bitan Ya. nitan lanu. Baik, kami terah apa-apa. Aku yakin kau milikku. Nah, ini. Perhatikan mana pulpen ini. Kiyalat yulat lanu benitan lanu watiham mishra al shikhma wa yakrashma pelayat el gibbar avi ashar salam. Yulat. Nah, yulat di sini sebab seorang laki-laki telah lahir bagi kami. Ya, yulat. Yulat ini dalam bentuk past tense. Betul. Di sini ada dua kata yang diposisikan sebagai perfect, tense is perfect. Yulat dan Hai, Zora. Fayikra. Thank you, Zora. Gitu. Ya. Ya. Jadi terkait dengan kelahiran, peristiwa kelahiran anak tersebut sudah terjadi di masa yang lampau. Bukan menunggu beberapa ratus tahun kemudian. Karena bertentangan dengan Enggak, terjemahan Elayu udah bener. Coba baca Elayunya. Bila ini benar telah lahir. Tapi Nah. menurut Dokter Adi, telah lahir itu akan lahir. Nggak bisa dong. Bila ini benar terjemahannya. Yang nggak benar adalah penafsirannya. Pahamnya, Penafsirannya, ya. pemahamannya. Pemahamannya nggak benar. Ya, itu karena tidak memahami teks. Nggak mungkin orang bisa memahami konteks tanpa teks gitu. Logikanya gitu. Terus Kalau kenapa dalam- kalau itu Bang Billy kenapa ke Raja Hezkia? Apakah penafsiran rabi-rabi Yahudi gitu? Ya enggak, karena dalam kitab raja-raja itu ada dikatakan bahwa di zaman Hizkia, benar sekali apa yang kau katakan, kata Hizkia, bahwa di zamanku ada kedamaian. Itu. Ada ayatnya itu, ayatnya di mana ya? Sebentar gue cari. Jadi Coba ambil salah satu tafsiran cari tafsiran mengarah ke Hezkia. banyak itu. Jadi di situ banyak nih, misalnya Peleoets. Nah, Peleoets ya kan, penasehat ajaib itu Tuhan. Ya, terus kenapa penasehat ajaib? Karena Tuhan, karena nasihat yang diambil oleh apa namanya?
raja siapa sih namanya? Eh, raja, siapa sih namanya? Dia tidak mengambil nasihat dari Sanherib untuk membayar upeti, tapi dia mengambil nasihat Tuhan. Bahwasanya jangan takut bahwa bangsa ini akan kalah gitu. Dan benar saja Sanherib itu dibunuh, pasukannya ketika sedang berkemah ada sekitar berapa ratus ribu itu dibunuh oleh satu malaikat Mikael yang membunuhnya. Dan akhirnya Sanherib itu dibunuh oleh anaknya sendiri. Nah, pembuatan itu sudah tergenapi. Nah, baru Tuhan itulah penasihat ajaib. Terus Bapa yang perkasa El Gibor itu Tuhan sendiri pencipta langit dan bumi. Coba cek, pernahkah Yesus itu disebut El Gibor? Gak pernah. Cari aja di dalam kitab Tanakh yang sebut El Gibor itu kayaknya kalau nggak salah cuma 2 kali El Gibor disebutkan. Itu merujuk kepada pencipta langit dan bumi. Tidak pernah ditujukan kepada Yesus. Tunjukkan aja, cari aja, ketik El Gibor bisa ditemukan di dalam PB itu nggak ada. Oh, Yesus itu pernah dipanggil El Gibor itu nggak benar. Nah, terus disebut lagi Afiat, Bapa yang kekal. Siapa itu? Tuhan, pencipta langit dan bumi. Baik kerasa mau menyebut namanya. Siapa? Namanya Shar Shalom, Pangeran Kedamaian, bukan Raja Damai. Karena kalau raja itu Melek. Kenapa? Kenapa dia pangeran? Hizkia itu adalah pangeran karena rajanya pada waktu itu masih bapaknya Ahas. Nah, makanya anak itu sudah ada, ya. Anak itu sudah ada, masih pangeran, gitu. Belum raja. Jadi teman-teman ya tolonglah, nggak usah lah pakai nubuatan-nubuatan segala gitu di sana gitu ya. Bang Billy, satu lagi. Di mata Yudaisme itu, mau jujur, mau tidak, mau terus terang, mau bahasa sederhana, Yesua Amasia itu atau Yesus Kristus itu di mata Yudaisme seperti apa? Iya, kalau kamu nanya Yesus Hanosri yang ada di dalam Talmud, ya matinya itu dirajam dan digantung. Karena apa? Karena dia mempraktikkan ilmu sihir yang dia dapatkan dari mana? Dari Mesir. Dia belajarnya. Nah, terus Yesus Hanosri merupakan murid yang heretik ya dari Rabi Yehoshua ben Perakya. Jadi dianggap heretik ya, apa tuh namanya bahasa Indonesianya, murid laknat lah gitu kurang lebih. Nah, Heretik itu bidat. Ya bidat, benar-benar ya. Murid yang dianggap bidat oleh Rabi Yehoshua ben Perakya. Yesus ini adalah anaknya Maria dari itu ya, itulah itu nggak enak ngomongnya. Pokoknya gitulah. Jangan terlalu terbuka. Ya, jadi kayak gitulah. Jadi kalau mau menanyakan Yesus Hanosri di dalam pemahaman Yahudi, makanya ada Kristen-Kristen yang kemarin mau meyakinkan saya, Bang Billy emang nggak tahu ada Yesus di dalam kitab Talmud? Oh iya ada. Wah, berarti kenapa Bang Billy percaya? Oh iya ada ya, sila. Kita lihat apa gimana nasibnya Yesus itu di dalam kitab Talmud. Makanya Kristen-Kristen yang tahun 1970-an, 1980-an baru nongol, jangan mencoba-coba mengkorek Talmud dan disejajarkan bahwa itu adalah Yesus di dalam Talmud. Karena nanti kalau kita baca dalam kitab Gitin, nah itu jadi lebih menyakitkan lagi. Itu matinya mengenaskan ya. Nah, makanya. Nah, aku pengen tahu nih Bang Billy, Yesus Hanozri, Yesus orang Nazaret di kitab Yahudi itu, di keimanannya Yahudi itu, yang bangkitin dia itu Tuhan atau siapa? Oh, dan itu yang di dalam Gitin itu Onkelos melihat dalam sebuah penglihatan. Kita tahu ya, Onkelos itu sebelum dia convert, dia memang sudah memiliki kelebihan itu ya, dengan ya, ilmu yang dia miliki itu. Kalau sini ngerogoh sukmo gitulah, ngerogoh sukmo kalau di Jawa ya. Jadi Onkelos merogoh sukmo Yesus gitu. Dia lihat, waduh. Nah, tapi Yesus Hanosri dalam catatan Talmud itu sangat baik kepada orang Yahudi. Ya, tidak seperti Titus. Titus juga dipanggil diajak ngomong oleh Onkelos, komunikasi ya,
ya kayak gitu berkomunikasi dengan si Titus. Titus ini merancang kejahatan, tapi Yesus Hanusri itu dia sayang kepada bangsanya Israel gitu. Oke, sebentar, ini pertanyaan keseimbangan nih. Jangan sampai saya seberat sebelah sebagai penanya ya gitu ya. Menurut Yudaisme yang scholar-scholar belajar dan semuanya itu ya, yang taat lah gitu. Hmm. Bagaimana pandangannya tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Saya harus bertanya. Anda boleh Ya. menjawab jujur, Anda terserah. Pilihan di tangan Anda. Silakan. Oke, pertama saya akan dengan narasi yang berbunyi gini. Lokam besar kemoseot nabi umawi tetemonato. Ya, kita tahu dalam 13 prinsip iman yang disusun oleh Maimonides ada yang salah satunya pertama ada enlohagu feinagu, bahwa Tuhan tidak mempunyai bentuk persamaan tubuh jasmani dan tidak bisa disandingkan kesuciannya dengan siapapun. Nah, salah satunya juga ada yang tadi tuh lokam misal kemoseot nabi umawi temonato. Tidak ada nabi yang seperti Musa di mana? Di Israel itu. Nah, apa Nabi Muhammad itu adalah nabi? Nabi. Tapi bukan nabi bagi Bani Israel gitu. Tapi nabi bagi orang Arab dan bagi orang-orang yang mau mempercayainya sebagai nabi saja. Kenapa demikian? Karena jikalau Tuhan tidak memberikan nabi kepada bangsa-bangsa lain, itu Tuhan tidak adil. Makanya nabi-nabi goib juga diberikan. Contohnya nabi yang bernama Bileam di dalam Alkitab. Dia bukan nabi untuk Bani Israel, enggak dia. Dia nabi petunjuk bagi bangsanya, yaitu apa? Moab itu. Oke. Amalek, nah kayak begitu. Jujur. Midian. Jadi kalau tanya apakah Muhammad itu nabi? Nabi. Jujur ya. Tapi Anda terjemahkan sendiri gitu ya.